Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Amsal pasal 3, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang kita punya, termasuk hidup kita, adalah milik Tuhan, yang dititipkan untuk kita pergunakan seturut kehendak Tuhan, bukan seturut kehendak kita. Saat kita paham dan menyadari dengan benar bahwa hidup kita milik Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, maka kita akan belajar percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan akan seluruh hidup kita, dan kita akan mempersembahkan hidup kita, tubuh, roh, dan jiwa kita sebagai persembahan yang hidup, benar, dan kudus yang berkenan kepada Tuhan, termasuk dengan harta yang kita terima dari Tuhan. Bukan perkara sulit bagi kita untuk mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kita bukanlah pemilik, kita hanyalah dipercayakan oleh Tuhan sebagai pengelola, dan Tuhan adalah pemilik dari semua yang ada dalam hidup kita, termasuk dengan hidup kita yang telah ditebus oleh Tuhan adalah milik Tuhan. Tidak ada yang kita punya di dunia ini, semua hanya dititip untuk kita kelola dalam rangka untuk mentaati Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Dalam firman ini kita diajarkan untuk memuliakan Tuhan melalui harta yang ada pada kita dengan mempersembahkan yang terbaik atau hasil pertama yang kita terima dari Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi janjinya untuk kita. Dikatakan dalam firman ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Percayakah kita dengan firman Tuhan ini? Kalau kita percaya, mari kita hidupi dengan sungguh-sungguh, dan mari kita alami bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan tahukah kita, saat kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, dan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan apapun, melainkan Tuhan memberkati kita secara berkelimpahan. Dalam firman Tuhan dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Perintah untuk mempersembahkan harta dan hidup kita untuk Tuhan itu merupakan ujian bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau kita lebih mencintai harta dan hidup kita lebih daripada Tuhan. Siapa yang utama kita buat dalam hidup kita? Itu pelajaran yang boleh kita ambil dari firman ini. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, harus Dia segalanya, harus Tuhan menjadi prioritas kita. Mana lebih penting,
sumbernya atau pemberiannya? Tentu sumbernya. Sang sumber, Tuhan itu sendiri, harus lebih utama dari pemberiannya. Dan mari kita koreksi hidup kita, apakah Tuhan sang sumber, sang pemilik, sudah yang paling utama, yang paling penting dalam hidup kita? Atau jangan-jangan hati kita melekat sangat dalam sama pemberiannya dan kita menjadi lupa kepada sang pemberi, sang pemilik, yaitu Tuhan kita. Karena manusia kita yang berdosa bisa saja dengan mudah lebih fokus, lebih mengutamakan harta dan hidup kita daripada Tuhan sang pemilik. Bahkan boleh saja harta dan hidup kita lebih Tuhan dari Tuhan yang sesungguhnya kita buat dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki pengetahuan yang benar dan menyadari tentang siapa kita, siapa pencipta kita, siapa pemilik dan pemelihara hidup kita, kita akan lebih sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh dan benar. Mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita, dan mempergunakan harta dan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, sang pemilik semua itu. Seluruh hidup kita dan semua yang dititipkan untuk kita, sejatinya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada istilah hari Minggu untuk Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu untuk kepentinganku dan segala urusanku. 10-20 ribu untuk dipersembahkan untuk Tuhan, selebihnya suka-suka aku. Semuanya milik Tuhan, tubuh kita, hidup kita, semua yang dititipkan untuk kita. Mari kita persembahkan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kita hidup benar dan kudus, termasuk dalam pengelolaan harta yang dititipkan untuk kita. Gunakanlah semuanya itu dalam tunduk takut kepada Tuhan. Bukankah semua adalah hanya titipan, dititipkan sebentar untuk kita kelola selama kita masih hidup di dunia ini, yang boleh kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengambil hati Tuhan, supaya kita dipercaya untuk tinggal bersamanya di surga yang kekal? Pakai harta yang dititipkan untuk kita, pakai tubuh pemberian Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan semata. Pakai hartamu untuk meraih satu tiket di surga dengan mempergunakannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang ada pada kita saat ini bukanlah milik kita. Itu semua milik Tuhan. Supaya kita menyadari itu bukan milik kita. Kita lahir tidak membawa apa-apa, dan saat kita pulang nanti tidak akan membawa apa-apa. Selagi kita dipercaya untuk mengelola harta dan hidup kita, mari kita kelola dengan baik dan benar. Mari kita selalu bekerja sama dengan Tuhan. Mari kita kelola bersama dengan Tuhan, dan mari kita terus terhubung dengan Tuhan, supaya kita diberi hikmat dan pengetahuan bagaimana kita mempergunakan semua yang telah dititipkan kepada kita, termasuk dengan tubuh kita. Dan ingat, semua itu hanya titipan sementara, bukan milik kita, supaya kita tidak pernah memeluknya sangat erat-erat, seakan-akan kita abadi di dunia ini. Dan jangan kita pergunakan hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan kita, hanya untuk keinginan diri kita sendiri. Jangan juga kita gunakan harta titipan itu untuk membesarkan diri kita dalam rangka mengecilkan orang lain. Tahukah kita, semakin banyak kita dititipkan, sesungguhnya Tuhan ingin memberi kita lebih banyak kesempatan untuk dipakainya untuk mendirikan kerajaannya di dunia ini, bukan untuk mendirikan kerajaan kita. Jangan nikmati sendiri harta yang banyak itu yang dititipkan oleh Tuhan kepadamu. Muliakan Tuhan dengan harta yang dititipkan kepadamu. Jangan sebaliknya, muliakan Tuhan dengan tubuhmu dan jangan sebaliknya. Apa sih yang tidak diberikan oleh Tuhan untuk kita? Semuanya telah diberikan, semuanya telah disediakan, segala kebutuhan kita dicukupkan, hidupnya saja Dia berikan supaya kita hidup.
dan hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan itu kaya dalam segala hal. Dia ingin kita bermental kaya, bermental pemberi. Tuhan itu murah hati. Dia ingin kita juga menjadi orang yang murah hati. Dia tidak suka kepada orang yang kikir. Tuhan itu benar dan kudus, dan Dia ingin kita hidup benar dan kudus. Dan kita harus ingat, matematika Tuhan berbanding terbalik dengan matematika dunia ini. Matematika Tuhan, berilah maka engkau akan menerima, taburlah maka engkau akan menuai. Tuhan tidak akan menuntut dari apa yang tidak kita punya. Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak bisa kita lakukan. Matematika dunia, mengumpul sebanyak-banyaknya, menerima sebanyak-banyaknya, kalau boleh terus dikalikan untuk terus bertambah-tambah terus. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin banyak yang dikumpulkan, tetapi tanpa makna, seperti lauk mati yang tidak berguna. Apakah artinya jika kita memiliki seluruh harta dunia ini, jika hidup kita tak berguna dan tak berdampak, itu kita sama dengan telah mati. Harta yang dititipkan untuk kita bukan dalam rangka untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk poya-poya sendiri, untuk terlihat kaya raya sendiri. Tuhan memperkaya kita dengan tujuan untuk memperkaya orang lain. Siapakah yang kaya sesungguhnya? Orang yang rela memberi harta yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya dan hidupnya untuk memperkaya orang lain, itulah yang kaya sesungguhnya. Tuhan rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita juga harus demikian, rela berbagi untuk mengkayakan orang lain. Gunakan hartamu berdaya guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum itu menjadi tidak berguna saat hidupmu telah tiada. Jangan pelit, orang pelit tidak ada sukacita. Orang pelit tidak ada tempatnya dalam kerajaan surga. Orang yang murah hati, hidupnya dilimpahi sukacita dan disayang oleh Tuhan. Kita semua adalah pengikut Kristus. Sikap kita sejatinya harus serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini kita perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan setiap waktu, dan kita mau diubahkan terus supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Dan kita menjadi brand ambasador Kristus di dunia ini. Kristus itu maha kasih, kita harus menjadi pribadi yang pengasih. Kristus itu murah hati, kita harus menjadi pribadi yang murah hati. Kristus itu benar dan kudus, kita harus hidup benar dan kudus. Dan mari kita koreksi hidup kita. Siapa yang kita ikuti? Apakah kita sudah mengikuti Kristus? Atau kita masih serupa dan ikut dunia ini? Hidup kita untuk dunia dan segala isinya? Hidup kita masih menuruti nafsu kedagingan kita? Saat kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka kita akan dengan rela untuk mempersembahkan semua yang dititipkan Tuhan untuk kita, harta, waktu, dan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh terus belajar mengasihi Tuhan setiap waktu. Hidup kita milik Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan biarlah kita hidup untuk Tuhan dan berakhir di dalam Tuhan. Sangat singkat hidup kita di dunia ini. Hanya 70 tahun jika sampai. Mari kita gunakan waktu yang sangat singkat itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah terkecoh dengan dunia ini. Jangan kejar dunia ini. Jangan dengarkan dunia ini. Kejarlah Tuhan, dengarlah Tuhan, ikutilah Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya di tangan Tuhan. Saat engkau taat, berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, engkau tidak pernah kekurangan. Hidupmu aman dalam pemeliharaan Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan, bukan untuk harta dan dunia ini, supaya kamu hidup. Kejarlah Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.